Yo halo guys, balik lagi sama gue di channel Ibrahim Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini gue bakal ngebahas lagi soal Bitcoin ya. Jadi pagi-pagi itu selalu gue bakal bahas Bitcoin terus ya teman-teman ya, info terkini. Jadi Bitcoin ini memang lagi koreksi kembali ya teman-teman. Dan emang belakangan ini dan baru-baru ini semalam dan hari-hari kemarin juga banyak berita negatif lagi ya tentang Bitcoin dan lain sebagainya, terutama dari China ya. Dari China itu ada info lagi kalau misalkan China itu ngeban lagi untuk mining, ngeban lagi untuk trading kripto ya, banyak banget footnya seperti itu yang beredar ya. Kemudian di Twitter juga banyak juga yang bilang kalau misalkan pos-pos besar sudah jual semua Bitcoinnya ya, banyak juga yang nge-tweet kalau misalkan Tesla itu sebenarnya sudah jual Bitcoinnya dan lain sebagainya. Itu menggiring publik ya semakin takut, semakin panik, semakin banyak yang sell. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi balik lagi keputusan di tangan kalian ya. Tapi itu adalah faktanya, berita miring yang terus beredar di belakangan hari ini ya, minggu-minggu ini. Khususnya tadi malam juga masih banyak juga yang beredar berita-berita seperti itu ya teman-teman, di Twitter apalagi ya. Banyak banget dan sempat heboh juga teman-teman ya. Jadi kita langsung aja ya. Kalau misalkan Bitcoin ini sebenarnya ini masih bisa naik atau enggak, kita lihat di sini teman-teman ya. Kita udah nggak pakai yang chart rainbow kemarin ya, itu kan udah beberapa video gue udah bahas ya rainbow chart Bitcoin. Nah ini kita pakai stock to flow modelnya, ini beda lagi teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat teman-teman ya, kalau misalkan untuk diagram atau yang bawah ini ya, grafik yang bawah ini teman-teman, maksudnya grafik yang bawah ya, bukan diagram, grafik yang bawah ini kita bisa lihat nih ya, di tahun 2013 ya. Dia ini kalau untuk grafik yang bawah ini sudah warna merahnya sudah cukup tinggi nih teman-teman. Model variansnya ini warna merahnya udah cukup tinggi. Ya, kemudian tahun 2017 lagi. Ini PS-nya 4 tahun sama. Kemudian di tahun ini 2021 memang dia pernah merah sedikit nih. Di Februari, Januari merah sedikit. Ya, ini sama yang halnya terjadi di tahun 2020, 2019. Tapi dia belum mengalami kenaikan yang signifikan seperti tahun 2013 dan tahun 2017. Jadi masih ada chance gak? Masih banget, chance-nya tuh masih besar tuh. Masih di area bottom. Warna hijau ini teman-teman ya. Tuh, masih di area bawah. Lalu kalau kita lihat untuk grafik yang di atasnya, kita lihat nih teman-teman ya. Kita lihat ini dari warna merah, oranye, kuning, kemudian warna hijau muda nih ya. Tahun 2013. Menandakan apa? Kenaikannya sudah sangat signifikan dan akhirnya turun kembali nih ya ke area warna biru. Ya, model warna birunya. Kemudian naik lagi nih dari merah, oranye, kuning, naik sampai hijau muda di 2017. Baru akhirnya turun lagi nih. Dan posisi kita sekarang itu di mana? Ini sama nih, merah, oranye, dan kuning. Kita ini di area kuning, teman-teman. Area kuning itu ya, kalau misalnya kita lihat ke historinya, area kuning itu akan lanjut ke area yang namanya hijau muda nih. Hijau muda. Kita bisa ke area hijau muda. Dan mungkin mendekati area-area itu kita sudah benar-benar waktunya waspada ya. Yang mau jual silakan jual. Dan termasuk gue juga bisa saja jual di daerah sekitaran ini teman-teman ya. Kalau chartnya atau stock to flow modelnya mengarah ke area situ ya. Tapi sekali lagi inilah gambaran dari history yang sudah pernah terjadi. Bisa terjadi gak? Chance-nya besar banget bisa. Pasti nggak? Belum pasti, karena nggak ada yang pasti di dunia ini tuh, tidak ada yang pasti teman-teman. Ya makanya kenapa kita dalam berinvestasi itu tidak pernah saya sarankan untuk all in ya, karena tidak ada yang pasti. Kalau ada yang pasti, semua orang itu sudah pasti kaya juga teman-teman ya. Kalau ada hal yang pasti ya, kayak begini keadaannya, tidak ada yang pasti teman-teman. Kita lagi bull run dan akhirnya dibanting seperti ini kan, banyak berita negatif dan lain sebagainya. Banyak juga kabar kalau misalkan para paus malah ngejual, tapi banyak juga info kalau misalkan para paus malah serok bawah juga teman-teman. Nah kan ini udah membingungkan kita. Jadi makanya kenapa tidak pernah saya juga sarankan untuk all in itu jangan, karena berbahaya ya, karena berbahaya teman-teman ya. Jadi chance ini naik ya untuk Bitcoin ini sangat besar banget kemungkinannya kalau lihat dari historinya, dari stock to flow modelnya guys. Oke, next ya teman-teman, ini adalah Bitcoin ya teman-teman ya. Untuk grafiknya gue pakai time frame 4 jam. Banyak banget yang nanya, ini kalau kemungkinan terburuknya gimana gitu kan. Ini adalah yang kemarin gue gambarin ya teman-teman ya. Kalau misalkan dia bikin double bottom di area sekitar 29.000, 30.000 sekitaran itu. Kenapa di area sini kuat ya teman-teman? Karena di area sini kalau kalian banyak follow Twitter
pengusaha besar ya, big boss ya teman-teman ya. Di area-area sini itu banyak yang mereka beli area sini sekitar harga 30 ribuan. Makanya harganya itu benar-benar dijaga di area sini ya. Logikanya cukong-cukong besar itu ya nggak mau rugi lah ya kan, perusahaan-perusahaan besar yang udah beli Bitcoin ya itu emang nggak mau rugi teman-teman. Di area sini tuh emang dijaga banget harganya ya untuk si Bitcoinnya ya, yang tentu bakal mempengaruhi banyak altcoin lainnya, harganya terpengaruh juga kan teman-teman. Oke, jadi worst case-nya apa bang? Kalau misalkan dia ternyata tidak memantul seperti ini, kemungkinan terburuknya apa? Kemungkinan terburuknya kalau menurut gua ya, ini kalau menurut gua teman-teman, bisa benar bisa salah ya. Dia bakal masuk ke area sini. Support terkuat next-nya itu bakal masuk ke area sini teman. Sekitar area ini 16.000 sampai 19.000-an, 20.000 ya, dari area 16.000 sampai 20.000 untuk si Bitcoin ya. Ini gue pakai USDT teman-teman ya, dolar ya, bukan rupiah teman-teman ya. Ya, masuk ke area sini. Ya, ini adalah area selanjutnya. Support selanjutnya yang kuat menurut gua. Kalau dia nggak kuat di sini, ini ambles dan wassalam. Apa kabar untuk altcoin? Dan kalau masuk ke area sini, pertanda apa bang? Pertanda ya sudah bearish. Berarti area sini itu udah masuk ke trap ya teman-teman ya. Masuk ke area sini. Ya, tapi di sini memang dia sudah terlihat memantul. Kenapa? Di sini kita hapus dulu ya, ini coretan. Kita hapus dulu biar lebih enak ngeliatnya. Oke, jadi ya kalau di sini ya, ini gua perbesar aja. Dan ini gue pindahin dulu ya teman-teman. Ini gue pindahin dulu. Nah, di sini teman-teman ya. Di sini tuh dia udah terlihat memantul. Nah, sekitar area 33 ribuan. Di sini udah terlihat pemantulan. Bisa short lagi gak? Bisa short lagi teman-teman ya. Apalagi sini udah hari Sabtu, besok Minggu ya kan, itu kita harus bersiap-siap untuk long short susulan teman-teman ya. Nah, long short susulan menurut gua ya ini area krusial antara 29 ribuan sampai area 30 ribuan ini. Ini adalah area krusial yang kita semua berharap terjadi pemantulan di area sini. Ya, kalau dia short lagi ya sudah, berarti next target di area sini dan kita masuk ke area bearish. Ya, teman-teman, dan itu sangat-sangat berbahaya menurut gua pribadi, ya. Tapi kita nggak ada yang pengen berharap kita masuk ke area sini, teman-teman ya. Kita semua berharap pasti market cepat pulih kan. Banyak banget yang stres sekarang dan lain sebagainya, kena mental ya kan, kena down ya. Dan banyak juga yang bilang gua marah-marah segala macem, udah nggak kuat mental gitu kan. Banyak yang nanya gua gimana nih bang dan lain sebagainya ya. Kita balik lagi, kita wait and see lagi teman-teman, sekali lagi ya. Jadi gua nggak menyebar ketakutan, tapi inilah hal realistis yang harus gua info ke kalian gitu teman-teman ya. Seperti kata gua di awal ya, gua nggak pernah yang namanya fanatik sama koin manapun, termasuk yang koin gua beli gitu ya. Gua nggak pernah maksa kalian untuk beli seperti koin yang gua beli gitu teman-teman ya. Dan dari hal ini kita bisa lihat apa teman-teman? Intinya dari kejadian ini apa? Ya, kita bisa belajar. Ya, apa yang bisa kita pelajari? Kita sudah naik sebegini kencengnya ya teman-teman ya. Sudah banyak yang pamer profit di TikTok ya. Pamer profit ribuan persen. Pamer profit nih lo, gua dari kripto dalam waktu sehari 2 hari bisa ngasilin 100-200%, ribuan persen ya. Yaitu pelajaran untuk kita. Apa yang kita punya ya, itu juga bisa hilang dalam sekejap teman-teman. Karena intinya semua yang kita punya di dunia ini hanyalah sebuah titipan saja. Nggak ada yang abadi ya teman-teman. Dan satu juga pelajaran, kita jangan pernah sombong jadi orang ya teman-teman. Kita jangan pernah sombong jadi orang, profit dalam waktu sehari 2 hari, dipamer sana sini ya. Ajak orang untuk FOMO ya. Kita nggak tahu keuangan mereka seperti apa ya. Uang apa yang mereka pakai, apakah uang dingin atau uang dapur, atau malah melakukan pinjaman ke bank. Karena FOMO, karena kita terus pamer-pamer dan kita ajak, kita paksa ya. Akhirnya mereka ikut, mereka pakai uang panas atau uang pinjaman. Dan lebih parahnya lagi, waktu kalian ajak ya, kalian tidak kasih info apa-apa, mereka beli FOMO di sini. Mereka beli FOMO di sini. Area-area sini mereka FOMO. Ya teman-teman. Makanya kenapa di setiap video gua info beberapa support ya, untuk kalian pertimbangin mau beli di area berapa yang lebih aman.
Kalau yang nanya benar-benar aman, dimanapun wadah investasinya itu tidak ada yang 100% aman teman-teman. Gue pernah info juga ya. Dan untuk kalian ya, untuk hold jangka panjang, gue pernah bikin juga videonya ya. Belilah koin dari top 10 ini, top 10 sampai top 20 ranking koin di market cap ya teman-teman. Untuk kalian bisa jadi bahan pertimbangan karena mempunyai fundamental yang bagus. Jadi setidaknya prospek kedepannya itu masih ada lah, istilahnya seperti itu ya. Jadi untuk Bitcoin ya kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kita sangat-sangat berharap untuk dia melakukan pantulan keras ya, double bottom di area sini. Kalau memang dia tidak kuat malah short ke bawah, ya itu sudah benar-benar harus siapkan mental kita teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini ya. Sama-sama kita untuk hold keras, yang mau hold keras, yang mau cut loss juga silahkan aja. Kalau gue pribadi gue masih hold keras ya. Diamond hands teman-teman. Tetaplah beraktivitas seperti biasa. Ini weekend ya, jalan-jalan sama keluarga, having fun, santai, jangan liatin market terus ya teman-teman. Kehidupan akan terus berjalan. Intinya semangat dan pantang menyerah.